Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Izin share screen. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan model rekomendasi penugasan pegawai pemerintah Provinsi Bali menggunakan metode kolaboratif filtering. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ibu Dua Setiawan, NIM 2329101036. Lalu yang kedua, Inyoman Riyadi Wiguna, NIM 2329101053. Baik, latar belakang dari topik diskusi kami adalah pemerintah Provinsi Bali memiliki sejumlah pegawai dengan keahlian dan tanggung jawab yang tertentu. Proses alokasi tugas yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem rekomendasi yang dapat membantu dalam menentukan penugasan tugas berdasarkan preferensi dan keterampilan pegawai. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model rekomendasi penugasan pegawai pemerintah Provinsi Bali menggunakan metode collaborative filtering. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi tugas pegawai berdasarkan preferensi dan kemiripan dengan pegawai lainnya. Next. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama pengumpulan data di mana kita menganalisis riwayat penugasan pegawai yang berupa disposisi pada aplikasi kantor virtual, lalu sasaran kinerja pegawai atau SKP dan keterampilan pegawai yang berupa pendidikan, riwayat jabatan maupun riwayat diklat dari masing-masing pegawai yang tercatat pada basis data internal Provinsi Bali. Lalu tahap selanjutnya yaitu praproses data, yaitu membersihkan dan menormalisasi data, menangani nilai yang hilang, dan mengidentifikasi atribut yang relevan untuk model kolaboratif filtering. Lalu proses yang ketiga adalah pembentukan model kolaboratif filtering, yaitu mengimplementasikan algoritma kolaboratif filtering baik berbasis pengguna atau user base atau berbasis item atau item base. Lalu yang keempat, melakukan validasi model yang menggunakan teknik pengujian silang atau cross validation dan membandingkan hasil rekomendasi dengan data observasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu evaluasi kinerja, di mana mengukur kinerja model dengan matrik akurasi, presisi, dan recall, dan mengevaluasi keberhasilan model dalam memberikan rekomendasi yang relevan. Lalu proses selanjutnya itu pengembangan antarmuka pengguna, di mana kita mengimplementasikan model ini pada layanan kantor virtual atau aplikasi kantor virtual Provinsi Bali untuk memfasilitasi interaksi pegawai dengan sistem rekomendasi ini. Lalu yang selanjutnya adalah uji implementasi, di mana kita melakukan uji implementasi sistem di lingkungan kerja nyata untuk mengamati dampak pengguna sistem pada keputusan alokasi tugas dan kinerja pegawai. Next. Manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penugasan tugas pegawai, lalu yang kedua adalah memberikan solusi cerdas untuk pengambilan keputusan alokasi tugas. Next. Tantangan pada penelitian ini yaitu yang pertama adanya masalah cold start, yaitu terjadi ketika ada pengguna baru atau item baru yang belum memiliki sejarah preferensi atau interaksi. Dalam hal ini sulit untuk membuat rekomendasi yang akurat karena tidak ada data yang cukup. Dampaknya dapat menurunkan akurasi dan relevansi rekomendasi untuk pengguna dan item baru. Lalu kendala atau tantangan yang kedua adalah masalah data sparsity, di mana data preferensi pengguna terhadap item seringkali sangat jarang, sehingga hasilnya sulit untuk menemukan tetangga yang mirip atau membangun model yang akurat. Lalu kendala yang ketiga adalah masalah skala dengan pertumbuhan jumlah pengguna dan item, perhitungan kemiripan antar pengguna dan item atau item menjadi semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar. Lalu masalah yang keempat adalah mempertimbangkan popularitas, yaitu item yang populer cenderung mendominasi rekomendasi karena lebih sering muncul dalam data. Hal ini dapat mengabaikan item-item niche atau kurang populer yang mungkin sesuai dengan preferensi pengguna. Dampaknya adalah pengurangan keberagaman rekomendasi dan potensial untuk membuat efek gelembung di sekitar item populer. Baik, untuk referensi jurnal 5 tahun terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan presentasi pada kesempatan ini. Jadi saya akan melanjutkan dari preferensi dari proyek atau ide studi kasus yang akan yang akan kita diskusikan. Jadi dalam studi kasus ini kita mengambil 3 referensi, yaitu dari yang pertama recommending human resource to project using a collaborative filtering based
recommendation system, yaitu case study of GitHub 2018. Kedua, kita menggunakan referensi dari Dictionary of Music Heritage Database System based on Collaborative Filtering Algorithm tahun 2023. Terus yang referensi ketiga kita mengambil dari model rekomendasi wisata dengan pendekatan Collaborative Filtering tahun 2003. Pendekatan Collaborative Filtering berbasis model dengan menggunakan algoritma pengelompokan grafik pusi. Metode yang diusulkan terdiri dari 5 langkah. Jadi 5 langkah seperti gambar. Yang pertama, kumpulan pengguna atau item dipetakan ke dalam grafik. Terus yang kedua, dibuat subgraph sparset dari grafik pada langkah sebelumnya. Terus yang ketiga, pendekatan pengelompokan fungsi Chemin berbasis grafik baru sehingga membagi pengguna atau item ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kesamaan antar elemen yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Terus ke tahap keempat, mesin prediksi memprediksi peringkat untuk item yang serupa dengan item yang diberi peringkat. Terus yang terakhir, nomor 5, merekomendasikan item top end. Oleh karena itu, model ini dikenal dengan metode clustering fuzzy Chemin berbasis CF. Terus next. Terus pada referensi the set of music heritage database system based on collaborative filtering algorithm tahun 2023. Jadi ide dasarnya adalah orang dibagi menjadi beberapa kelompok, jadi sesuai dengan gambar yang di kiri. Terus yang memiliki selera serupa dengan pengguna target, jadi ada hubungan antara misalnya user A dengan musik A, musik B, dan seterusnya. Kemudian rekomendasikan pengguna sesuai dengan keinginan mereka. Jadi sebagaimana gambar di slide ini, dari informasi preferensi pengguna tersebut kita dapat mengetahui bahwa pengguna A dan C memiliki preferensi yang sama. Karena pengguna C menyukai musik C, kami dapat menyimpulkan bahwa pengguna A mungkin juga menyukainya dan dapat merekomendasikan musik C kepada pengguna A. Proses spesifikasi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama pemrosesan awal data, kedua membangun model rekomendasi, menetapkan matrik penilaian musik pengguna, dan menghitung matrik kesamaan pengguna dan matrik kesamaan musik. Semakin akurat penghitungan kemiripan, semakin baik efek rekomendasinya. Kemiripan antara pengguna dan antar musik dihitung dengan koefisien korelasi Pearson. Next. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan UB-CF yang merupakan salah satu pendekatan yang pertama kali digunakan dalam pembuatan sistem rekomendasi. Ide dasar pendekatan ini adalah dengan mengidentifikasi pengguna-pengguna yang memiliki tingkat kesamaan dari pengguna aktif, kemudian dari setiap pengguna yang memiliki kesamaan preferensi tersebut didapatkan item yang dapat ditawarkan kepada pengguna aktif. Masing-masing item tersebut akan dihitung predikat ratingnya berdasarkan rating daripada pengguna sebelumnya. Input modal berupa metrik yang merupakan rating yang diberikan user terhadap sebuah objek wisata. Selanjutnya adalah merancang model sistem rekomendasi wisata yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Proses yang terjadi dalam sebuah model rekomendasi berbasis collaborative sebagaimana pada berikut. Jadi pada gambar sebelah kanan, rating user dengan rating user lainnya dihitung similaritas, terus dia menghitung prediksi, terus muncullah rekomendasi. Dari rekomendasi ini dapat diberikan kepada user lainnya. Next, menutup penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pengembang sistem cerdas dalam manajemen tugas pegawai pemerintah Provinsi Bali dengan menggabungkan keahlian pegawai dan preferensi mereka. Diharapkan sistem rekomendasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Mungkin sekian paparan dari topik penelitian yang coba kami buat dari studi kasus di pemerintah Provinsi Bali. Sekian.
dan terima kasih.